podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novena Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, di Polda Sumut sendiri, khususnya di Ditpolairut Polda Sumatera Utara, kita memiliki yang namanya Poliklinik Terapung nih. Poliklinik di mana khusus untuk melayani kampung nelayan seberang yang ada di Belawan. Kita kedatangan narasumber yang langsung turun terjun ke lapangan, yang langsung melayani masyarakat di bidang kesehatan, yaitu Ibu Elsie Pipianti. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Belawan menuju Medan kira-kira terik atau gimana? Jauh ya Bu? Harus lewat tol dong, kalau enggak Lewat tol. agak jauh dia Iya, perjalanannya iya. kalau naik angkot. Nah Bu, kita ini penasaran sih Bu, sejak kapan sih Bu Poliklinik Terapung ini mulai beroperasi Bu? Kalau beroperasinya sejak tahun 2019. Tapi sebelumnya itu sering kita ngadain ke pertama itu langsung ke nelayan. Nelayan ya? Nelayan di tengah laut itu ternyata banyak tuh nelayan sakit. Karena mereka kan nggak langsung pulang, ada yang berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Di Kan tengah laut. Ternyata kami pertama ngadain pengobatan untuk nelayan, khusus nelayan. Ternyata banyak pasiennya nelayan itu. Aduh kasihan, ada yang sampai nggak bisa melakukan aktivitas seperti nelayan pada umumnya kan. Pas kami lewat patroli di stop, ada yang sakit, banyak yang sakit itu karena mereka berbulan-bulan loh baru pulang. Jadi mungkin Pak Dir waktu itu Pak Roy terinspirasi dengan itu, jadi dibuatlah kapal Poliklinik Terapung. Karena mengingat masyarakat nelayan ini juga jarang juga mungkin ya Bu ibarat Ke kota, daratan, ke ke daratan ya. gitu. Semua aktivitasnya dilakukan memang di laut gitu Iya, ya, Bu, ya. apalagi yang namanya kampung nelayan seberang Belawan itu, itu nggak ada daratan. Itu betul di atas air, mereka Iya, tinggal pun di atas tinggal air. di atas laut, nggak ada daratan. Mereka itu nggak pernah lihat tanah. Aktivitasnya hanya di situ-situ aja Di berarti situ. ya Bu? Ibarat berarti kalau apa bilang pasar pun pasar terapung. Enggak, lah, mereka misalnya. kalau pasar ke seberang ke Belawan, tapi naik perahu. Dia ada 2 kampung di situ. Nah, kampung nelayan seberang sebelah sini, ada sini untuk lintasan kapal. Iya. Nah, mereka ini mau ke kampung nelayan yang satu lagi harus pakai ini Kapal juga Kan sekolah SD cuma satu di situ. Iya. Anak-anak sekolah itu naik kapal hanya padahal deket aja gitu. Tapi yang harus naik itu kan dalam terus nggak ada jembatan kan, nggak ada, cuma ada Kalau bahasa yang jadinya. ya gitu. Cuman di situ nggak ada memang kayak pelayanan kesehatan nggak ada. Berarti memang masih minim lah. Iya, Minim. masih minim dan mungkin satu-satunya ini ya Bu. Iya, yang harapan bisa mereka satu-satunya. Iya, mereka senang, sangat bersyukur kali kalau Antusias kami ya. datang ke situ. Karena kalau sakit, menurut mereka itu berobat sama ada suster bidan di situ atau menteri. Iya menteri, kalau dari sana mungkin bilangnya menteri ya. Cuma menteri lumayan juga lah Pak, untuk belanja kan Untuk lumayan, biaya hidup. Iya, betul. Karena orang tuh mayoritas kan nelayan Iya, penghasilannya pun bener, penghasilan kita nggak tahu kan setiap harinya. Apalagi kalau cuaca mungkin lagi nggak bersahabat. Terus tidak satu ada lagi apalagi kalau orang tua banyak itu orang tuh, pasien kami banyak yang orang tua nggak bisa jalan. Berarti memang harus disambang. Iya, disambang. Karena untuk mereka mendatangi puskesmas terdekat Jauh. pun udah sulit gitu, aksesnya sulit, jalan pun. Iya, karena kalau ibaratkan lansia harus menaiki kapal lagi Iya, ya. banyak proses lah yang harus ini. Harus di papa-papa kan. Berarti memang harus kitanya sendiri yang turun Iya, tangan. Iya. memang Kecuali kalau urgen mereka harus memang langsung ke rumah sakit yang terdekat di situ di Belawan. Nah, Poliklinik Terapung sendiri nih Bu, ada program-program khusus nggak sih? Kalau program khusus nggak ada, cuman karena kami kan masih minim obat-obatan, alat-alat kesehatan, hanya pelayanan kesehatan, berobat jalan pada
sakit-sakit yang sakit-sakit umumnya lah, demam, batuk. Karena kalau di sana itu yang paling banyak sakitnya sakit kulit. Sakit kulit. Sakit kulit. Penyebabnya itu kira-kira apa, Bu? Mungkin karena higienis kurang. Oh. Air bersihnya kan minim, ada yang jual air, airnya dibatasi kalau mereka udah beli kan. Iya, iya. Nah, banyak orang-orang sakit kulit di situ. Berarti sakit yang memang ini di masyarakat memang sakit kulit. Sakit kulit. Sakit mungkin yang ibaratkan bukan sakit bagian dalam tapi bagian di Iya. luar ya Bu ya. Di luar. Kayak anak-anak, orang tua rata-rata sakit. Iya, apalagi anak-anak ya Bu, nggak begitu peduli kan dengan Apalagi kalau mereka kalau pasang kan, Iya. pasti mandi laut. Kalau rakyat pesisir, pada umumnya itu keluhannya sakit kulit semua. Mau dimanapun ya pasti sakit kulit. Oh, berarti jarang mereka kayak demam, batuk kayak gitu gitu. Ada ya? sih, ada. Cuman Tapi lebih paling- mendominasi Sakit penyakit kulit, tadi. iya. gitu. Nah Bu, untuk kapal poliklinik ini Bu, ada terjadwal nggak sih Bu kapan ke kampung lain tersebut Oh. atau Kapan tiap mungkin- hari iya, gitu. atau hanya mobile apa gimana Bu? Terjadwalnya nggak ada, tapi biasanya kami 1 minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Sambang, kadang sambang ke kampung nelayan seberang tadi, atau ke nelayan, langsung ke nelayan. Kalau ke nelayan agak jauh sih, sampai ke Lampu 7 juga. Berarti Bu nelayan yang lagi bekerja di tengah laut itu Iya. langsung didatangin sama Iya, kapal ya Bu? Oh. iya. Nanti kita stop nelayan itu. Kita kasih tahu kan di atas poliklinik, di atas kapal itu ada bacaan kapal poliklinik terapung. Mereka ngerti kita mau melakukan cek kesehatan. Ada yang sakit Pak, gitulah kita bilang sama mereka kan. Nah, ada yang sakit. Kadang kalau tensi aja Pak, senang, hanya tensi aja senang. Berarti ini kapal poliklinik ini ditunggu-tunggu sekali sama Iya, masyarakat pasti sana ya. pasti Benar, karena benar. memang kan akses kesehatan mereka juga sulit ya Bu. Iya. Pasti terbantu sekali dengan adanya poliklinik. Karena puskesmas di situ nggak ada, hanya bidan satu ada di situ. Kayak Iya. baru tahu juga kita kan ternyata selama ini nggak tahu kalau Ternyata di kota sebesar Belawan lah kita Iya. bilang ya Bu, Iya. masih ada yang untuk akses kesehatan aja susah gitu. masih banyak masyarakatnya belum tersentuh mungkin Iya, dengan iya. pelayanan kesehatannya. Nah, kita apa namanya Ibu? Penasaran nih Bu, ke Ibu sendiri. Kenapa sih Bu tertarik menjadi perawat di poliklinik terapung ini? Sementara kan kalau kita bisa bilang, Ibu bisa di tempat lain karena Iya, Ibu benar. pun kan memang basicnya seorang perawat Iya, gitu, bisa perawat. bisa di lokasi yang lain yang lebih bisa dibilang lebih menjanjikan lah ibaratnya gitu. Kenapa memilih di poliklinik terapung ini Bu? Karena saya senang langsung menyentuh ke masyarakat. Apalagi khususnya masyarakat pesisir. Pertama itu ngadain karena langsung ke nelayan itu. Banyak pasien. Terus ke kampung nelayan seberang tadi ya itu tadi karena pelayanan kesehatannya nggak ada. Kasihan mereka. Lebih ke apa lah ya? Apa namanya? Kemanusiaan ya kan Bu. Iya. Karena melihat kondisi mereka juga seperti itu, jadi ibaratkan mungkin Ibu sendiri nggak tega kalau Iya. tidak membantu ya kan Bu. Nah Bu, selama menjadi perawat di poliklinik terapung nih Bu, ada kendala apa saja sih Bu yang dialami? Nah, kendalanya hanya di obat-obatan dan minimnya alat medis kami kan paling ada cuman pinset, klem itu aja yang ada kan. Nah, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini obat-obatan. Itu obat-obatannya seperti apa saja Bu? Mungkin Obat-obatan, obat sakit flu, demam, batuk, obat asam urat, hipertensi. ya, untuk yang mungkin yang usianya lebih lanjut Kayak gitu ya, itu sering hipertensi kan. Iya, benar. Sakit-sakit tulang ya gitulah. Terus yang paling utama itu tadi sakit kulit, termasuk salepnya. Nah, mereka itu kalau misalnya satu keluarga itu ada berapa orang, tuh mereka semua minta obat. Anak saya Bu ini sakit ini. Mungkin masyarakat berpikir kalau harus menunggu kapal ini datang lagi, kayaknya tahu Jadi, ya kan? iya, Jadi jadinya lebih bagus Bu anak untuk, saya sakit ini. persediaan mereka ya Bu ya.
jadi situ kendalanya juga dokternya kan memang kami nggak ada, jadi saya merangkap lah, saya dokternya, saya perawatnya, saya apoteker. Ada berapa sih Bu untuk di poliklinik Terapung? Di poliklinik Terapung kalau medisnya saya sendiri. Kalau komandan kapalnya ada 1, anggota yang dari Tamtama 1, 3 kami. Berarti Ibu menangani semuanya, menangani segala keluhan, Iya. dokternya, perawatnya, merangkap semua, hebat apoteker ya. hebat Ibu Didi. Enggak, tentu ada juga personil lain yang bisa membantu Ibu ini seperti itu. Ya kan? Bisa double pekerjaan ini. Aku kalau ngeliat air aja kadang serem loh. kayak mana lagi ya Bu? Pernah nggak sih Bu kayak ada pengalaman gitu lagi mau sambang ke sana? Kalau pengalaman pernah pas mau nyetopin ini kapal penuh nelayan. Kapal nelayan yang lagi patroli lah, kita stop mereka itu. Terus mereka berhenti. Nah, di situ pertama kali saya itu puyeng. Mau laut Bu. duduk langsung dia meriksa Nancy pasien tadi sambil duduk di bawah. Kayak Ibu tensi diri sendiri. duduk di bawah, tapi cuman emang nggak enak. Abis itu jalan lagi udah geletak aja penjematannya, udah kasih minyak kayu putih kan, udah besoknya udah terbiasa, nggak lagi. Berarti sekarang udah terbiasa ya? Udah nggak terbiasa. mau Enggak. Sampai mau kemana ya tahan. digas mau kemana lagi nih Bu? Kita sambung masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada angin kencang, Ombak tinggi. Iya, ombak tinggi. Pernah sampai basah-basah pun jilbab kami. Enggak ombak itu namanya. nggak serem Bu? Ya serem ya udah, namanya pakai life jacket kan ada. Benar juga sih Bu. Berarti cuaca juga berpengaruh juga ya Bu? Maksudnya menjadi Berpengaruh kendala lah. juga ya Bu? Apalagi kalau misalnya cuaca ekstrim, gimana Ibu mau nyambangi Sambang masyarakat? nelayan. Nah, Kalau ibunya sakit, siapa lagi? siapa lagi yang mau ngobatin? Cuma sendirian loh. Berarti masyarakatnya ini datang ke poliklinik atau Ibu yang turun langsung ke satu-satu rumah gitu? Oh enggak, nanti kita sandar di dermaga. Dermaga itu di depan SD negeri. Mereka langsung tahu. Dari 1 orang aja udah tahu semua. Guru-guru, termasuk guru-guru yang ngajar di SD negeri itu juga seneng deh berobat. Katanya serasi berobat sama ibu. Cocok ya. Alhamdulillah. Iya. Setiap kami datang. Memang Iya, memang betul-betul. kadang kita juga berobat sama dokter yang Yang satu belum tentu cocok ya. cocok sesuai klien juga ya. Banyak pasien kami. Kalau pertama 1 hari datangnya itu 50-an, 50 lebih dah pasien kami. Itu banyak. Banyak, Kami juga nggak nyangka, banyak juga ya. Mereka berarti sabar lah ya Bu, harus mengantrikan. Ngantri. Ibu sendiri, ibu apoteker. Iya, terus kalau air nggak pasang, kalau air pasang kan ada agak deket sama dermaga kan, misalnya kapal itu sama rendahnya sedikit aja. Tapi kalau surut susah juga, makanya dibantulah sama polisi itu yang mau turun gitu. Untung ada yang juga membantu Ibu, komandan kapal sama Iya, yang satu lagi ya Bu. sama ABK-nya. Dan karena ini gratis, Ibu juga masyarakat antusias ya Bu. Nyaman lah ibaratnya ya. Sangat terbantu, seneng lah mereka. Mudah-mudahan ya Ibu sehat selalu juga. Kalau Ibunya nggak sehat gimana masyarakat dia? Berarti mereka memang yang memang terbantu sekali lah dengan adanya poliklinik Terapung. Iya. Ibu pernah nggak sih Bu kayak ditelepon, Bu kapan datang gitu? Ini ada saya sakit ini gitu, pernah nggak sih Bu masyarakat Bu? Di telepon enggak pernah, cuman kalau pas kami ke sana, Ibu lama kali datang, kami Kurang sabun handphone orang itu. nggak ada handphonenya memang. Yang tilulit itu Bu, yang nggak ada. Bu, kan kita anamnesa ini Bu, berapa nomor HP-nya? Nggak ada Bu, nggak punya nomor HP, kami nggak punya HP katanya. Gimana mau punya nomor HP, HP-nya nggak ada katanya. 2023. Berarti Bu kalau misalnya mereka Nggak jauh. sakit dan Ibu belum datang, ditahankan sendiri ya Bu gitu Bu? Kadang beli obat warung. Iya, Bu. Obat warung lah.
kalau untuk berobat ke menteri tadi kan mahal katanya gitu. Karena kondisi perekonomian mereka. Iya. Ternyata setelah podcast ini makin banyak yang peduli ya Des. Amin. Banyak yang peduli. Amin. Makin banyak stok obat juga Bu Amin, untuk amin. yang di sana. Nah, harapan dan pesan Ibu nih untuk masyarakat mungkin mengenai kesehatan lah. Nah, Bu, silakan ke kamera Bu. Kamera. Kita sampaikan Bu segala Iya. keluh kesah yang di hati Bu. Mana tahu setelah ini banyak donasi-donasi yang berdatangan ya kan Des. Amin. Harapan saya karena minimnya obat untuk poliklinik terapung, mungkin setelah melihat podcast ini bisa untuk menyumbang obat-obatan, bisa langsung datang ke poliklinik Ditpol Airut Polda Sumut yang alamatnya di Belawan. Itu aja. Terima kasih. Nah, kalau Bu Mas, kalau ada yang mau menyumbang boleh silahkan langsung datang ya Bu. Iya. Karena sangat dibutuhkan Dibutuhkan. sekali. Sangat dibutuhkan Ternyata sekali. masih ada yang membutuhkan obat-obatan yang mungkin kita kira Sepele. gitu Bu, obat-obatan yang generik yang murah. biasa nggak kita habisin kalau kita Yang sakit. katanya kita murahnya itu juga. Tapi sama ternyata mereka seberharga itu untuk mereka. Iya. Nah, Bu, senang sekali nih Bu hari ini Bu Iya, datang dapat pengalaman baru gitu, dapat cerita baru. Ternyata masih ada yang sangat jauh dari kata Dan cukup membutuhkan dan uluran tangan membutuhkan kita uluran ya. tangan kita untuk apalagi mengenai kesehatan gitu Iya. ya. Makasih Bu. Terima kasih Bu sudah Makasih hadir. banyak udah hadir Semoga Ibu bersama. sehat selalu Amin, biar amin. bisa terus Biar bisa membantu terus membantu masyarakat ya. masyarakat di Amin. sana gitu. Nah, kawan Humas, sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Bribtu Novriana Nasution dan rekan saya Bribtu Genis Purba. beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan salam presisi.